bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit tipes. Kira-kira apa sih dok penyebab dari penyakit tipes ini? Untuk penyakit tipes atau kita biasa ngomongin dengan kedokteran demam tifoid, penyebabnya Salmonella typhi, di mana si kuman ini bisa masuk melalui makanan atau minuman. Itu yang perlu dicatat ya, makanan dan minuman. Kemudian kita akan bahas tentang gejalanya. Gejala yang paling sering adalah pertama demam. Sebagai reaksi imunitas kita itu akan menyebabkan tubuh jadi demam. Demamnya ini biasanya cukup tinggi ya, bisa 39-40 derajat. Kemudian juga bisa tubuh terasa lemas. Umumnya demam tifoid dibarengin dengan gangguan pencernaan. Cuman bisa terjadi diare atau bahkan malah terjadi konstipasi. Atau konstipasi itu susah buang air besar. Kemudian juga ya perutnya terasa melilit, itu juga bisa terjadi. Hilangnya nafsu makan, beberapa pasien juga terjadi. Juga biasa disertai dengan mual dan muntah. Nah, untuk pengobatannya sendiri biasanya kalau misalnya kita sudah mengalami demam yang bisa dirasakan sudah seperti 2-3 hari yang tidak kunjung baik dengan obat, biasanya digunakan penurun panas ya dok ya. Kalau dengan tidak membaik itu biasa akan disarankan untuk ke dokter untuk melakukan diagnosis lebih lanjut, di mana nanti akan dilakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan darah untuk menegakkan diagnosis pasti apakah ini tipes atau bukan. Karena dari gejalanya sendiri ini tidak spesifik ya, karena emang banyak banget di kedokteran itu gejalanya yang mirip-mirip, kayak misalnya tipes, demam berdarah, atau bahkan mungkin hanya karena radang tenggorokan atau ya emang diare aja. Jadi emang banyak banget gejala-gejala yang mirip sehingga diperlukan penegakan diagnosis pasti dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah dok, kan sekarang tuh banyak nih ya ibu-ibu yang sudah mulai melakukan vaksinasi tifoid untuk anaknya. Sebenarnya seberapa efektif sih dok vaksinasi tifoid itu untuk mencegah seseorang terkena tipes? Vaksin tifoid emang sudah ada ya dok ya, dan juga itu umumnya diberikan pada usia anak lebih dari 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Tapi ini nggak masuk ke dalam vaksinasi wajib, karena ya bukan yang nggak wajib. Sering dipertanyakan lah, apakah kalau divaksin tifoid ini jadi nggak mungkin kena tifoid? Enggak, tetap bisa terkena tifoid, karena kan balik lagi tifoid itu terdapat dari Salmonella typhi yang masuk ke dalam makanan dan minuman. Nah, cuman umumnya apabila sudah divaksin, biasanya gejala yang akan diidap atau yang muncul itu akan lebih ringan daripada yang belum divaksin. Nah satu lagi nih dok, sering banget nih jadi bahan bercandaan juga. Lu jangan kebanyakan kerja, lu ntar jadi tipes. Sebenarnya ada hubungannya nggak sih dok capek itu dengan tipes? Apakah memang kalau sering kecapean terus langsung jadi tipes atau gimana dok? Tetap balik lagi, kalau tipes itu harus ada hubungan dengan si Salmonella typhi. Nah, jadi Salmonella typhi itu harus berperan untuk munculnya tipes. Nah, cuman kalau kita tahu apabila kita terlalu capek, pasti kondisi daya tahan tubuh menurun sehingga si kuman ini akan lebih gampang menjangkiti si orang yang badannya lemas. Tapi bukan berarti gara-gara kerja yang kena tipesnya. Jadi tetap harus diimbangi, kerja dan istirahat dengan pola makan tetap harus diimbangi. Jadi bukan berarti karena ada semboyan ini jadi malas-malasan kerja biar nggak kena tipes. Jadi nggak seperti itu konsepnya. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Pamit.